Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, dan juga pembelajaran 3. Judul subtema 3 kita yaitu mengenai menyayangi tumbuhan. Siapa yang masih ingat? Di pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama, kita sudah belajar mengenai apa itu wawancara. Dan juga kita sudah belajar tentang kata tanya yang digunakan dalam wawancara. Yaitu ada kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Lalu yang kedua, kita sudah belajar penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan 2 soal penjumlahan garis bilangan. Ya. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar mengenai macam-macam unsur garis karya dekoratif. Masih ingat ya kemarin ada yang pertama garis lurus, lalu ada garis zigzag, garis spiral, garis lengkung, dan juga garis gelombang. Nah, pada pembelajaran 2 dan 3 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengenai kombinasi gerak mengayun dan memutar. Jadi nanti akan ada 2 gerakan. Yang pertama yaitu gerak mengayun dan memutar dengan 1 tangan. Lalu gerak yang kedua yaitu gerak mengayun dan memutar menggunakan 2 tangan. Lalu yang kedua kita akan belajar cara merawat tumbuhan, yaitu tumbuhan sirih. Lalu yang ketiga kita akan belajar keberagaman tugas di rumah. Lalu yang keempat penjumlahan menggunakan garis bilangan. Dan yang kelima yaitu langkah-langkah membuat karya gambar dekoratif. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kombinasi gerak mengayun dan memutar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kombinasi gerak mengayun dan memutar menggunakan 1 tangan. Nah, di sini Bu Tini ada contoh gambarnya. Melakukan gerak mengayun dan memutar menggunakan 1 tangan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama yaitu tangan kiri di samping badan, lalu ayunkan tangan kanan ke kanan. Lalu langkah yang kedua, putar tangan kanan ke depan. Lalu langkah ketiga, putaran dimulai dari bawah, belakang, atas, depan, dan kembali ke bawah. Lalu langkah yang keempat, lakukan gerakan dengan tangan ke arah sebaliknya. Lalu yang kedua yaitu gerak mengayun dan memutar menggunakan 2 tangan. Nah, ini contoh gambarnya. Bagaimana langkah melakukannya? Langkah yang pertama yaitu ayunkan kedua tangan ke depan. Lalu langkah yang kedua, ayunan dimulai dari bawah. Ya, tanda panah ini artinya dari bawah ke atas.
Kemudian putar kedua tangan ke depan. Lalu yang keempat, putaran dilakukan dari bawah ke belakang, ke atas, dan kembali ke bawah. Lalu yang kelima, lakukan gerakan ke arah sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas cara merawat tanaman sirih. Nah, di sini Bu Tini ada contoh gambar tanaman sirih. Tanaman ini biasanya ditanam menggunakan pot, lalu diletakkan di tanah atau di meja, dan bisa juga digantung. Nah, tanaman sirih ini dapat digantung di dahan pohon atau di langit-langit teras rumah. Oleh karena itu, tanaman sirih ini juga digunakan sebagai tanaman hias gantung. Nah, tanaman sirih ini harus dirawat supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, bagaimana cara merawat tanaman sirih? Cara yang pertama yaitu menyirami tanaman sirih secara teratur. Jadi tanaman sirih ini sebaiknya disiram 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Lalu yang kedua, memupuk media tanam di sekitar tanaman secara teratur. Jadi sebaiknya ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Pupuk yang dapat digunakan itu bisa menggunakan pupuk kompos. Lalu cara merawat yang ketiga, yaitu menyiangi rumput liar di sekitar tanaman. Jadi rumput liar yang di sekitar tanaman sirih ini sebaiknya dicabuti. Lalu yang keempat, mengganti kayu penyangga secara teratur apabila tanaman di tanah. Jadi tanaman sirih ini kan tidak hanya bisa digantung, tapi juga bisa ditanam di tanah. Nah, kalau ditanam di tanah, itu membutuhkan penyangga kayu. Nah, kayunya ini harus diganti secara teratur. Lalu langkah yang kelima, mengganti media tanam secara teratur. Tanaman sirih ini dapat ditanam menggunakan media tanam air. Selain itu juga dapat ditanam menggunakan campuran media tanah, kompos, dan pasir. Jadi biasanya perbandingannya 1:1:1. Artinya tanah, kompos, dan pasir itu semuanya banyaknya seimbang. Nah, campuran itu harus diganti secara teratur seiring dengan bertambahnya ukuran tanaman sirih. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai keberagaman tugas di rumah. Jadi tugas di rumah ini dibagi per anggota keluarga. Misalnya contoh yang pertama di sini anggota keluarganya yaitu ayah. Ayah itu memiliki tugas. Nah, tugas ayah itu biasanya mencari nafkah untuk keluarga. Lalu anggota keluarga yang kedua yaitu ibu. Ibu itu tugasnya biasanya yaitu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak dan juga mencuci. Lalu bisa juga tugas yang kedua yaitu
menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Jadi biasanya setiap hari kan anak-anak dimasakkan oleh ibu. Nah, itu tugas seorang ibu. Lalu, anggota keluarga yang ketiga yaitu anak. Anak itu tugas yang pertama yaitu belajar dengan baik. Lalu yang kedua menghormati orang tua. Dan juga yang ketiga membantu orang tua. Jadi anak-anak kan sekarang belajarnya di rumah. Ada banyak waktu untuk bisa membantu orang tua. Bisa itu membantu membersihkan rumah, membantu mencuci piring, atau mungkin membantu dengan menjaga adik, atau juga bisa membantu merawat anggota keluarga yang lain. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan belajar penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ini. Supaya lebih paham lagi, Bu Tini di sini ada contoh soal. Ya, perhatikan baik-baik soalnya. Di halaman sekolah Dina ada 3 tanaman bunga mawar. Dina dan teman-teman menanam lagi 4 tanaman bunga mawar. Berapa banyak tanaman bunga mawar di halaman sekolah Dina seluruhnya? Nah, di sini kan yang ditanyakan berapa banyak tanaman bunga mawar seluruhnya. Berarti kita harus menjumlahkan tanaman bunga mawar yang pertama dan juga setelah ditanam lagi. Nah, kita tulis dulu kalimat matematikanya. Yang pertama kita tulis dulu, banyak bunga mawar awal. Tadi awalnya yang ditanam yaitu sebanyak 3. Jadi ditulis 3 tanaman. Lalu yang kedua, banyak bunga mawar yang ditanam lagi. Tadi ditambah menanam lagi 4 tanaman. Jadi bunga mawar seluruhnya itu dijumlahkan antara banyak bunga mawar awal dengan banyak bunga mawar yang ditanam lagi. Berarti dapat ditulis 3 ditambah 4. Berapa 3 ditambah 4? Ya, 3 ditambah 4 yaitu hasilnya 7. Jadi, banyak bunga mawar di halaman sekolah Dina seluruhnya adalah 7 tanaman. Nah, belum selesai ya anak-anak. Kita kan harus mengerjakan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini Bu Tini sudah ada gambar garis bilangan. Dari bilangan 0 sampai dengan 10. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Tadi yang pertama bunga mawarnya yaitu 3. Ingat ya kemarin berarti kita mengerjakannya dari bilangan, dimulai dari bilangan 0. Maka kita supaya lebih jelas diberi garis putus-putus untuk menandai seperti ini. Ya, tadi bunga yang pertama yaitu ada 3. Jadi kita ambil 3 langkah dari angka 0. Ya, 1, 2, 3. Lalu kita beri garis lurus dan diberi angka 3 supaya lebih jelas. Seperti ini. Lalu kita buat garis putus-putus untuk menandai angka 3. Lalu kita jumlahkan dengan tanaman yang ditanam kedua tadi yaitu sebanyak 4 tanaman. Maka kita ambil 4 langkah dari angka 3.
Ingat ya, dari angka 3, 1, 2, 3, 4. Berarti garisnya sampai di atas bilangan 7. Kita beri tanda garis putus-putus supaya lebih jelas. Jadi hasil dari 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, di sini diberi tanda garis-garis, lalu ditulis angka 7 supaya lebih jelas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat karya gambar dekoratif. Ya, jadi sebelum membuat karya dekoratif itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat, media, dan juga rancangan karya. Nah, alat yang digunakan itu bisa menggunakan pensil warna, lalu penghapus, penggaris. Lalu langkah yang kedua yaitu membuat garis tepi. Jadi membuat garis tepi di kertas yang akan digunakan untuk membuat gambar. Lalu yang ketiga membuat gambar sesuai rancangan. Jadi tadi kan di langkah 1 ada rancangan karya. Rancangan karya ini adalah gambar awal. Jadi gambaran apa yang akan anak-anak nanti buat. Jadi masih berupa rancangan. Jadi belum diwarnai, belum ada garis-garis atau titiknya, masih bentuk polos dari karya yang akan dibuat. Lalu langkah yang keempat yaitu menghias gambar menggunakan unsur titik dan garis. Jadi kan tadi rancangan karya itu masih polos. Nah, di langkah keempat, rancangan tadi dihias menggunakan unsur titik dan juga garis. Lalu langkah yang kelima, gambar dekoratif sudah jadi. Nah, itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, Bu Tini akan berikan tugas. Nah, tugas untuk hari ini ada 2. Tugas yang pertama yaitu tuliskan 5 peranmu di rumah, ditulis secara rinci, tulis jawaban pada buku PS tematik. Nah, di sini Bu Tini beri tambahan ditulis rinci. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ditulis rinci yaitu misalnya, tadi kan peran anak membantu orang tua. Nah, ditulis rinci itu artinya anak-anak menuliskannya tidak langsung membantu orang tua, tapi membantu apa? Misalnya, membantu ibu memasak di dapur, atau bisa juga membantu ayah menyirami tanaman. Jadi lebih spesifik peran yang dilakukan di rumah. Lalu tugas yang kedua, buatlah 6 pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dengan tema merawat tanaman di rumah. Jawabannya ditulis pada buku PS tematik. Jadi nanti silahkan ditulis di bawah jawaban yang tugas pertama. Nah, kemarin kan sudah kita pelajari ya mengenai kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana.
Jadi nanti misalnya pertanyaan apa? Nah, pertanyaan apa ini nanti harus berhubungan dengan merawat tanaman di rumah. Misalnya, apa tanaman yang dirawat di rumah? Nah, contohnya seperti itu. Yang lain juga nanti siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana itu harus berhubungan dengan merawat tanaman di rumah. Nah, itu dia anak-anak tugas untuk hari ini. Pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan tugas. Nanti difoto dan dikumpulkan ke Butini. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.